Semua di sini ditakdirkan pula oleh Allah nanti tahun yang akan datang atau tahun-tahun berikutnya sesuai dengan takdir Allah. Berdoa Pak terus-menerus, mudah-mudahan jenengan sebelum meninggal dunia ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah haji. Amin. Amin Allah. Amin. Nah, kita tahu ibadah haji itu bentuk totalitas pengorbanan kita kepada Allah. Memang ini puncak amal solehnya. Inilah manusia-manusia pilihan Pak, dipanggil oleh Allah ke sana, totalitas meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan waktunya, meninggalkan keluarganya. Labbaik Allahumma labbaik. Cuma kalau kita sadari jamaah sekalian, ini momentum haji diletakkan pada 3 bulan berturut-turut, Ashhurul Hurum, ya, bulan-bulan mulia secara berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan haji ini ritualnya ditunjukkan oleh Allah, dilaksanakan oleh potret keluarga ideal Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, istrinya Hajar dan Ismail. Artinya apa? Ya mas kalian, dan sekarang sampai berada Pak, masih ada sisanya ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Sekarang Muharram tanggal 8 sudah. Ini masih kumpulan bulan-bulan mulia. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, berada pada bulan-bulan mulia yang 3 bulan ini, masyarakat muslimin jenengan berada di situ. Saat ini juga kita masih tanggal 8 dan kemudian dijadikan juga bulan pertama di 1446 Hijriah ini. Artinya apa? Saya tidak akan bosan terus-menerus akan mengulangi bab ini. Tolong jaga keutuhan rumah tangga kita. Jaga fokus Pak, keakraban, kita bangun keakraban di antara kita suami dan istri sebagaimana akrabnya Ibrahim dan istrinya Hajar. Dan perhatian kita sebagai orang tua Ibrahim dan Hajar ini, posisikan kita begitu untuk fokus bagaimana menjadikan anak-anak kita Ismail baru di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita. Inilah Pak, 2 momentum besar yang saya sampaikan. Subhanallah, berjalan waktu, ya, dan jenengan masuk tanpa kita sadari berada di bulan Muharram, bulan pertama dalam Islam, dan masih juga bulan terakhir dari bulan-bulan sekaligus bulan awal di tahun 1446 Hijriah ini. Tapi kalau rentetan kumpulannya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu kesatuan. Dan ini momentum Muharram ini dijadikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai bulan pertama atas arahan, atas masukan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ridwanullahi lissahabatil kiram, yang semuanya jemaah sekalian dijadikan momentum hijrahnya Rasulullah sebagai bulan pertama dalam Islam ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada apa dengan Muharram ini? Biasanya kalau sudah ingat Muharram Pak, pikiran kita teringat akan hijrahnya Rasulullah. Setelah 13 tahun menyampaikan dakwah tauhid ini, dakwah akidah ini, inti dari agama kita ini, dan atas izin Allah suasana Mekah, masyarakat Quraisy dan sekitarnya belum kondusif Pak, belum ditakdirkan oleh Allah untuk menerima dakwah yang sangat mulia ini. Berbagai macam tantangannya, berbagai macam masalahnya, ujiannya, beberapa sahabat ada yang terbunuh. Tahu kan bagaimana kejadian Sumayyah dan suaminya Yasir, ayah dari Ammar. Ammar itu sendiri kemudian disiksa oleh majikannya. Bagaimana Bilal kemudian boikot secara ekonomi terhadap Rasulullah dan pengikutnya. 3 tahun berturut-turut tidak boleh berhubungan, tidak boleh ada jual beli. Ini kayak Gaza sekarang, masyarakat muslimin. Ini Gaza baru 9 bulan atau 10 bulan
Ya, dikepung sedemikian rupa, Rafah ditutup perbatasannya dengan Mesir, yang lainnya berbatasan dengan Zionis, penindas, perampok negara Palestina ini yang namanya Israel. Ini penjara secara kolosal masyarakat muslimin. 2 juta kaum muslimin dibombardir sedemikian rupa. Ini kalau kondisi kita sekarang, di zaman Nabi itu 3 tahun. 3 tahun sampai kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lempengan-lempengan dirham, uang emas yang kami miliki tidak bisa dibelanjakan karena semua menolak. Ini konsekuensi dakwah. Sehingga agama kita ini Pak, jangan kemudian bertahan dengan suasana seperti itu. Tidak bisa di sini. Alam takun ardullahi wasi'ah, karena buminya Allah luas. Nabi memanfaatkan ma'asyar muslimin di 2 tahun terakhir sebelum beliau mau hijrah ke Yathrib ini, ke Madinah ini, jamaah haji yang datang ke Mekah ini didekati oleh Rasulullah, disampaikan dakwah ini. Masuklah 12 orang dari bangsa Aus wal Khazraj ini dan masuk Islam, berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka pulang dan menyampaikan risalahnya. Jadi di sini tidak kondusif di Mekah, justru di Madinah Pak yang kondusif. 12 ini kemudian tahun berikutnya datang lagi 100 orang lebih, ada 120 orang. Saat itu Nabi mengutus Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, duta Rasulullah, dampingi orang-orang Madinah ini. Kemudian dengan kepiawaian Mus'ab bin Umair berdakwah di Madinah sehingga tidak ada satu rumah pun di Madinah tidak mengenal apa itu Islam. Jadi hijrah ini ma'asyar muslimin tidak ujuk-ujuk Pak. Disiapkan puluhan tahun oleh Rasulullah SAW. Kemudian di tahun keduanya Nabi mengutus Mus'ab ini Pak, untuk kemudian menyampaikan indahnya Islam ini sampai semua masyarakat pada rindu siapa itu Muhammad. Nah, hijrahnya Rasulullah itu jamaah sekalian terjadi pada bulan ini, bulan Muharram ini ma'asyar muslimin. Ya, kemudian datang kembali disambut oleh masyarakat Madinah. Saya hanya ingin menyampaikan satu hadis barangkali yang menjadi perenungan buat kita. Dan hadis ini Pak, modal sebenarnya kalau dengan semua kita semua Pak akan sukses secara pribadi, termasuk juga sukses dalam amal-amal sampean, dalam dakwah mulia kita ini berangkat pada hari ini. Dan Imam Nawawi rahmatullah alaih meletakkan hadis ini di bab pertama, dan di hadis pertama pada semua kitab yang dia tulis, di Riyadhus Shalihin, di Arba'in Nawawiyah, ini diletakkan pada hadis pertama. Bab ihdharun niyyah fil a'malil al-batinah wal zahirah. Bab pentingnya menghadirkan niat hati Pak, niat ketulusan kita, keikhlasan kita. Ya, babul ikhlas, bab keikhlasan. Yang ini Pak yang menentukan nanti diterima dan tidaknya amal saleh kita. Ini sekaligus menjadi bahan evaluasi, termasuk buat saya secara pribadi perlu menjadi bahan evaluasi bersama-sama. Apa itu? Inilah hadis, satu-satunya hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat besar sekaligus mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yaqihuha
Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Syaikhan. Jamaah sekalian, sesungguhnya seluruh amal-amal manusia ini, kerja-kerja kita ini, baik kerja yang wajib, kerja yang sunnah, termasuk juga kerja-kerja amal-amal yang mubah, itu akan punya nilai di mata Allah tergantung kepada niat kita. Termasuk duduknya kita di tempat ini, duduknya saya di kursi ini, saya datang dari Surabaya ke sini, ma'asyiral muslimin, yang dilihat oleh Allah Pak bukan perjalanan saya, tapi Allah mengetahui betul bagaimana isi hati saya ini, dan yang tahu ya saya pribadi. Dan Allah Subhanahu wa taala, hatta malaikat pun tidak tahu bagaimana isi hati kita ini, ma'asyiral muslimin. Monggo Pak, kaitkan amal-amal sampean ini dengan Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati apa? Lillah Rabbil alamin. Orang yang sudah orientasinya Allah Pak, niatnya karena Allah, apalagi yang wajib, yang sunnah, hatta yang mubah pun, yang mubah Pak, tapi sampai niatkan karena Allah, sampai berolahraga niatkan karena Allah, sampai makan karena Allah, sampai tidur karena Allah, jadi ibadah semua ma'asyiral muslimin. Ya. Saudara, ternyata Ibnu Daqiq Al-Aid, saya punya Syarah Arba'in Nawawiyah karya Ibnu Daqiq Al-Aid, mensyarah hadis ini. Hadis ini ternyata ada asbabul wurud. Kalau dalam Al-Quran Pak ada beberapa ayat turun karena ada asbabul nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, turunnya ayat Al-Quran ini sebab kenapa Nabi meriwayatkan hadis ini. Itu katanya ma'asyiral muslimin, ketika Nabi hijrah Pak, sebelumnya sudah didahului oleh beberapa sahabat yang hijrah. Nabi terakhir bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Semua ngumpet-ngumpet karena takut ketahuan oleh orang-orang Quraisy. Masih ingat kisah Suhaib Ar-Rumi jemaah sekalian? Suhaib Ar-Rumi ini bule Pak, dari Romawi yang datang ke Mekah, kemudian dia ikut berbisnis di situ. Wah, menjadi pengusaha luar biasa, masuk Islam. Ketika hijrah ketahuan Pak, ditahan. Enak itu, datang, ya, berbisnis di kami, begitu kaya kau ikut Muhammad. Balik. Kata Suhaib, bagaimana pendapatmu kalau seluruh kekayaan apa yang kumiliki di Mekah itu aku kembalikan, aku ambil semua. Aku punya toko di situ, aku punya ini toko di sana, segala macam. Aku punya apartemen di sana, aku punya rumah di sana. Ya, namanya orang Quraisy Pak, ditawari begitu, diterima semua itu. Kemudian Suhaib terus berangkat kemana? Ke Madinah, lepas. Dia lebih cinta Rasulullah daripada seluruh kekayaan yang dia miliki, ma'asyiral muslimin, dan dibanggakan oleh Rasulullah sahabat yang satu ini. Nah, ikhwatul iman, satu-satunya yang paling berani cuma Sayyidina Umar, pembawa hadis ini, ya, yang meriwayatkan hadis ini. Apa kata Sayyidina Umar? Silakan, siapa yang menghadap umat terang-terangan berangkat. Barang siapa ingin istrinya jadi janda dan anak-anaknya jadi yatim, silakan temui aku di jalan. Ya, artinya Umar siap untuk tanding. Untuk apa? untuk perang jamaah sekalian secara pribadi. Tidak ada satupun yang berani menghalangi Umar. Mereka semua pada umat, termasuk juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena targetnya ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini panjang Pak kalau saya bahas bagaimana kisah ini. Ikhwatul iman, yang jelas di antara sekian sahabat itu ternyata saya tidak bisa bayangkan ya Bapak Ibu. Dari sekian ratus sahabat yang berangkat itu ada satu sahabat
yang hijrahnya itu dia muslim, bukan tidak muslim, tapi tidak tertarik untuk ikut hijrah ke Madinah, mengikuti perintah Rasulullah. Kenapa? Mungkin ada orang tuanya barangkali, mungkin ada bisnisnya yang harus dia tata di Mekah. Dia selama ini ngumpet-ngumpet masuk Islamnya, rupanya dia bertunangan dengan seorang wanita namanya Ummu Qais. Kalau orang yang mengatakan Ummu Qais. Orang katanya memang ini wanita Pak, termasuk dari sekian 11 wanita ikut hijrah, mudhi'ah, totalitas ketaatannya pada Rasul luar biasa. Rupanya bertunangan, datanglah pemuda ini dan mengatakan, ya Ummu Qais, wahai Ummu Qais, afara'aiti, bagaimana pendapatmu kalau kita nikah duluan sebelum gue berangkat gitu. Khawatir Pak nanti kemudian dia lepas, tiba-tiba dinikahi sama orang Madinah. Dia cinta betul kepada Ummu Qais. Ummu Qais tersinggung, ma'asyar muslimin. Selesai sudah pertunangan kita, putus sampai di sini. Kalau kau betul-betul cinta kepadaku, tuhajir mana? Ayo kau hijrah bersama kami. Masya Allah, saking cintanya pada gadis ini, fahajarar rajul, maka hijrahlah pemuda ini. Kalau diberi garis bawahi ma'asyar muslimin, ini hijrahnya karena siapa? Sampai ada istilah muhajiru ummi Qais, orang yang hijrah karena Ummu Qais, bukan karena begitu diperintah Rasulullah, bukan karena Allah dan Rasulnya, karena bertahankan agamanya, tapi berangkatnya itu hijrah karena dia cinta kepada Ummu Qais ini, ma'asyar muslimin. Allahu Akbar. Saudara, saya baca dalam kitab ini katanya ini Pak, pemuda ini menyenangkan. Sahabat dianggap hal yang wajar. Bahkan dia mengapresiasi Ummu Qais, luar biasa Ummu Qais, sampai bisa mewarnai dan mengajak calon suaminya bisa hijrah juga. Katanya di jalan Pak, jadi bahan apa namanya, bahan bukan gojolokan, apa ya, menyenangkan. Pas lagi istirahat, ente, kalau bahasa kita barangkali Pak, kalau tidak ada Ummu Qais mungkin tidak ingat, iya memang aku cinta. Nanti berarti lagi, ya muhajir Ummu Qais, wahai datang Pak, senang dia. Sahabat juga menganggap ini hiburan di perjalanan jamaah. Hanya sampai di Madinah. Beberapa hari setelah itu kan disusul oleh Rasulullah SAW. Nabi juga sampai ke Madinah. Berita satu orang ini Pak, dari sekian puluh sahabat, sekian 100 lebih sahabat yang hijrah bersama Rasulullah, ada satu orang saja yang hijrahnya bukan karena Allah, karena Ummu Qais. Saya tidak tahu dalam kitab itu sampai kata Nabi mengangkat tangannya, Allahumma unqul anna al-wabah, kata Nabi. Ya Allah, selamatkan kami dari wabah ini. Jadi secara khusus orang-orang muhajir diumumkan supaya Rasulullah, dan Nabi melihat ini masalah serius. Jadi satu komunitas, ada satu orang saja yang niatnya bukan karena Allah, ini masalah. Sampai dikatakan, selamatkan kami ya Allah dari wabah ini. Sahabat bingung, wabah apa, kita semua sehat, tidak ada masalah. Penyakit apa ini? Sampai diulang-ulang 3 kali sama Rasulullah, selamatkan kami dari wabah ini. Karena hadis ini jemaah sekalian, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal manusia ini tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap orang ini tergantung dengan apa ia niati. Barang siapa hijrahnya, niatnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratu ilallahi wa rasul, maka hijrahnya atau niatnya pasti dia berjumpa dengan Allah dan Rasulnya. Tetapi barang siapa hijrahnya lidunya yusibuha, karena dunia yang bakal dia dapati, awim ra'atin, yang atau karena wanita yang bakal dia nikahi, fa hijratu ila ma hajara ilaih, hijrahnya sesuai dengan apa yang dia hijrahi. Nyambung Pak.
bahwa hadis ini tertuju kepada umum Qais. Saya merenung hadis ini, ma'asyar muslimin. Bayangkan Pak, sahabat pilihan mengikuti tarbiyahnya Rasulullah, 13 tahun dibina Rasulullah, dan mereka penuh keyakinan ketulusan berangkat ke sana disuruh hijrah Pak. Rumah mereka di Makkah ditinggal semua Pak, pekerjaannya ditinggal semua. Kenapa? Firara lidini. Mereka pergi karena mempertahankan agama ini. Saking cintanya pada agama ini. Tapi ada satu orang saja. Dari komunitas muhajirin ini ada satu orang yang niatnya bukan karena Allah. Ya Allah, dikatakan wabah. Tahu wabah masyarakat muslimin? Penyakit menular. Ya. Wabah ini Pak, ya, kalau satu orang kena, nggak hati-hati, cepat apa? Cepat menyebar. Cepat menyebar. Satu orang Pak dianggap wabah. Bagaimana kalau yang tidak ikhlas 2 orang Pak? 2 wabah. Kalau 3 orang 3 wabah. Ini satu orang saja dianggap wabah. Moga sampai evaluasi bersama-sama Pak. Kita ini kan bicara komunitas ya, komunitas muhajirin. Kalau dalam konteks kita, ya Allah. Ini masjid Pak. Begitu megahnya ya. Ini akan terus dijaga oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Kalau semua pengurusnya Pak punya kesamaan hati, niatnya karena Allah. Ada satu saja Pak masuk di institusi masjid seperti ini, niatnya bukan karena Allah, pasti ada wabah di masjid itu yang ada. Sampai lihat Pak, masjid-masjid yang suka kisru Pak, tukaran antara yayasan dengan takmir. Di takmir juga tukaran. Kira-kira masalah apa tukarannya Pak? Iya. Di situ ada proyek kadang-kadang Pak. Ada niat yang menyimpang. Ada wabah, masyarakat muslim. Yang tidak sekolah. Saya kebetulan banyak membina sekolah-sekolah di Surabaya. Saya tidak akan menyebut sekolah yang mana. Tukar di antar yayasannya sendiri, antara pengurus, pembina, pengawas. Itu kalau rapat kayak rapat perusahaan. Ini lembaga dakwah membawa nama-nama agama. Yayasannya juga yayasan masjid atau yayasan bawa nama-nama yang indah jamaah sekalian. Terus tukaran Pak. Ujung-ujungnya kira-kira tukarannya masalah apa? Masalah idealisme dan juga karena di situ ada proyek. Bayangkan Pak. Sampai lihat masjid ketika bermasalah, pasti di tengah-tengah itu ada orang yang niatnya bukan karena Allah. Saya juga punya masjid. Bukan punya masjid Pak, saya kemudian dipercaya sama umat untuk mengendalikan masjidnya Allah. Saya di ketua pembina, di bab ini Pak, saya hampir tiap pekan saya panggil semuanya Mas, pengurusnya, pengawasnya, pengurus takdidinya, nata hati. Apalagi sekarang ada lembaga dananya juga, hati-hati, ini uangnya umat. Jangan sampai kita merasa hidup di sini, kita akan menghidupkan di sini. Saya yakin nanti Allah akan memberikan keberkahan buat antum. Ngeri loh Pak. Kalau sudah hitung-hitungannya angka-angka, ini merusak niat kita. Lidunya yusibuha. Barang siapa hijrahnya, niatnya karena dunia yang bakal dia dapati, dapat bukan tidak dapat Pak, tapi perlu berkesuhan. Itu masalah. Monggo menjadi bahan evaluasi buat kita semuanya. Kalian tata Pak. Tolong kalau bisa tiap pekan sekali duduk, walaupun hanya setengah jam, tata hati. Ini kendaraan kita ke akhirat. Ini tabungan kita di akhirat, deposito kita di akhirat. Kita tidak ingin hidup di masjid, tapi kita ingin menghidupkan masjid.
Biasakan kita begitu. Satpam-satpamnya panggil semua Pak, cleaning service-nya panggil semua. Antum jenengan telah berkontribusi akan kebersihan masjid, apresiasi Pak. Bahkan kita kalau memiliki sesuatu, kita bantu mereka. Tata hati mereka semua. Menyimpang sedikit, ada wabah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah saudara, yang dimuliakan ini hadis Pak, terjadi pada bulan Muharram seperti ini. Saya pikir ini gerakan nata hati, gerakan keikhlasan Pak, perlu kita ingatkan di mana-mana. Biar kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah. Umat ini menyatu Pak. Banyaknya masalah di antara kita di saat hati kita sudah bercerai-berai seperti ini. Bercerai-berainya pertama di dunia yusir, maka dunia ini masyarakat muslimin ya Allah tidak akan selesai-selesai. Kita semua memahami ini kepentingan. Kadang-kadang menyangka dan begitu dia akan nikmat. Saya berkali-kali menyampaikan di majelis ini, kalau udah bicara rezeki Pak, dunia ini di Lauhul Mahfuz sebelum jenengan turun ke dunia, bisa jenengan masih berumur 4 bulan berupa janin di rahim ibu kita, Allah sudah menentukan Pak, takdir azalinya buat kita. Rizqihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyun aw sa'idun. Rizkinya, ajalnya, amalnya. Jenengan juga Pak bisa di sini, ini atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya juga bisa di sini atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Waktu tadi malam saya sempat gerges. Saya minum madu, saya berusaha alhamdulillah bisa berangkat juga. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Nanti ke surga atau ke neraka sudah dekat, insyaallah kita semua ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin itu. Nah, ikhwatul iman, tolong Pak, bab rezeki ini jangan sampai merusak niat kita. Jangan sampai merusak kita. Bagi saya ini akidah. Saya tidak ingin diperbudak oleh dunia, Pak. Saya tidak ingin dikendalikan oleh dunia, tapi saya ingin mengendalikan dunia. Dunia ini sudah ada kaplingannya, tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Sampai Nabi bersumpah loh Pak, demi Allah, la yamuta ahadun hatta yastakmila rizqah. Tidak akan meninggal seorang manusia tapi Allah juga menyempurnakan rezekinya. Sudah ada takarannya semua. Jadi kalau ada orang menghalalkan segala cara dalam hidup ini dan merusak niat dia, yang jelas dia tidak percaya pada takdir rezekinya. Mungkin dapat Pak dengan rekayasanya, dengan niat-niat tidak benar dapat, tapi belum tentu jadi rezekinya bagi dia yang sekali. Terlalu banyak contoh-contoh di lapangan seperti ini, masih mesti. Coba lihat Pak, koruptor Pak, ujung-ujungnya kena KPK Pak. Tidak bisa berbuat apa, tidak bisa menikmati. Yang katanya uangnya ratusan miliar, mungkin T Pak, tidak bisa menikmati. Begitu keluar hina dia Pak. Orang mencibirkan dia. Rezeki apa ini? Kalau rezeki dunia, rezeki harta, selesai sudah Pak. Ini akidah bagi kita. Sampai maksimalkan saja Pak. Ikutin iramanya Allah, perintahnya Allah. Kerja secara profesional. Mungkin seekor betul kerja-kerja kita Pak. Allah sudah menyiapkan rezekinya buat kita. Ini kaidah bagi kita masyarakat muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini perusak niat, harta, dunia yusibuha. Jadi Bapak Ibu, ini luar biasa, ada cukup banyak pada pagi ini. Monggo evaluasi Pak. Ini juga bulan Muharram ya. Berarti waktu berjalan ya. Jalan Pak. Salah satu yang juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kan Pak ya. La tazul qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan tergelincir dua kaki seorang manusia kecuali Allah tanyakan 4 perkara. Ya. Apa perkara itu? Yang pertama, an umrihi fi ma'afna, umurnya. Tuanya itu karena apa? Dihabiskan itu apa umur kita? Ini banyak yang harus saya bahas ini. Yang kedua, wa an jismihi fi ma'ablah, badannya itu, loyonya, keriputnya, ya sakit-sakitan itu karena apa?
Yang ketiga, wa an ilmihi, ilmunya Pak. Fima amila bihi, diamalkan atau tidak? Ini ditanya semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat ini semua satu pertanyaannya. Rezeki, umur satu pertanyaan, fisik satu pertanyaan, ilmu satu pertanyaan. Yang keempat ini bukan satu pertanyaan, dua pertanyaan Pak. Wa an malihi, hartanya yang dia dapati. Min aina tasabahu, dari mana dia mendapatkannya? Aminal halal, aminal haram, ditanya oleh Allah. Tolong evaluasi semua masyarakat muslimin. Uang yang ada di rekening jenengan Pak, yang di lemari besi sampean Pak, yang sudah ditukar ke dolar, ke euro, ke yen, segala macam kalian tanyakan Pak, ini uang halal atau uang haram? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezeki kita semua Pak rezeki yang halal. Amin. Masih ada pertanyaan kedua. Wa fima anfaqa, dibelanjakan itu apa? Dikeluarkan itu apa? Ditanya lagi Pak. Zakat yang sampai keluarkan itu tiap tahun, itu juga akan ditanya Pak. Tepat sasaran tidak mengeluarkan zakatnya? Sedekah Pak yang kita keluarkan harus tepat sasaran, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini bukan zakat, bukan sedekah. Uang yang kita punya, harta yang kita punya dibelanjakan pada sesuatu yang dibuat maksiat, umpamanya menghadap aturan Allah Subhanahu wa taala, merusak tatanan kehidupan kita. Hati-hati yang punya perusahaan ya, yang punya banyak karyawannya Pak, kalau dapat rezeki di perusahaan sampean Pak, sebagai bentuk syukur kita, alokasikan rezeki yang Allah berikan kepada kita, keuntungan dalam perusahaan kita, membuat umat ini semakin dekat dengan Allah. Tidak fenomena sekarang Pak, saya lihat di Surabaya sukses, karyawannya diberangkatkan umroh, yang sudah sekian puluh tahun ya dihajikan, ini tepat sasaran. Tapi ada juga perusahaan Pak, begitu sukses, masya Allah, undang artis, joget-jogetan, atau keluar juga Pak, tapi kemana? Ke Macau, ke Hong Kong, ke Thailand, ke Bangkok. Untuk apa? Habis duit miliaran untuk bermaksiat, minum, zina, segala macam. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fitnah. Li dunya yusimuha, dunia, tapi dunia. Dan orang berkenaan dunia penuh kepura-puraan di antara kita. Saya takut berbicara ini. Ya gimana kita hidup di dunia Pak? Siapa ada coba dunia? Siapa ada cinta dunia Pak? Yang penting sampai cara mendapatkannya ini cara yang diridhoi tidak oleh Allah. Jangan sampai kemudian hidup kita hanya orientasi dunia. Makanya hadis ini yang kata Nabi mengatakan Pak, hartanya, rezekinya, ajalnya, segala macam itu, amalnya harus jadi akidah bagi kita. Ini Allah sudah menyiapkan rezeki bagi kita, tidak akan lebih, tidak akan kurang. Maksimalkan saja Pak. Mungkin Pak, sampean ada di antara kita, mudah-mudahan insyaallah Pak, dengan kecerdasan kita, kita S2 kita di ekonomi, lulusan Malaysia atau lulusan Eropa segala macam, jejaring kita kuat, lurus Pak, tetap rezekinya segitu Pak dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma insyaallah kita bisa mengalokasikan kelebihan rezeki itu Pak ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujian kedua yang merusak keikhlasan dalam hadis ini apa? Ambil meraatin yang kiuha, atau wanita yang bakal dia nikahi. Kalau ustaz itu macam saya, kalau pengajian bapak-bapak biasa-biasa saja. Kalau pengajian ibu-ibu, ngacanya berkali-kali. Harus tampilannya beda. Nah, kebetulan berbicara ini bapak kerjanya banyak menjadi ibu-ibu juga Pak. Hati-hati, yang dai-dai muda segala macam Pak, balik hati-hati menggoda Pak. Ibu-ibu berbicara begini, ibu-ibu, mohon maaf ibu-ibu, setiap laki-laki itu ibu-ibu paling tidak kuat lihat lawan jenis, lihat ibu-ibu. Ustaz jangan keras, memang begitu laki-laki. Karakternya harus keras.
Kalau tidak keras bukan laki-laki. Tidak ada Pak yang lebih enak dipandang oleh kita sampai punya duit Pak, punya mobil, punya apa. Lihat barang Pak cocok, sampai beli ya. Tidak cocok, tidak kepikirannya. Ya Pak tidak Pak? Tapi kalau sampai ngeliat perempuan, itu kepikiran terus Pak. Walaupun sudah punya cucu Pak. Betul. Betul. Makanya ibu-ibu tolong jaga auratnya. Jangan membuat banyak laki-laki tidak ikhlas lagi dalam beramal ini. Betul. Betul. Saya bicara begini Mas, ini ujian Pak, ujian buat kita semua. Ujian juga buat ibu-ibu. Ya tidak bisa sah. Ya tidak. Iman itu adalah ujian buat kita. Makanya dalam bahasa Quran waqul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Biasanya Pak kalau waqul lil mu'minin, mukminat sudah masuk. Tapi begitu dahsyatnya bab ini waqul lil mu'minat. Katakan pula buat mukminat. Ibu-ibu semua ini muslimah mukmin yang beriman ini. Suruh tutup pula. Suruh jaga pandangan matanya. Tutup pula, pakai kerudungnya sampai begitu. Berhias yang normal-normal saja. Karena setiap langkah-langkah ibu, suara ibu, tampilan ibu, berjalannya ibu enak dipandang oleh semua laki-laki. Oh iya Pak. Dan ini menggoda iman kita, Pak. Menggoda niat kita. Mau ke masjid Pak, sudah enak-enak. Tiba-tiba lihat lawan jenis Pak, sampai kata hati, itu bisa berubah niat. Bisa berubah niat. Apalagi menyengaja Pak untuk melihat. Wah ini beda satu lagi Mas. Lawan jenis. Ibu-ibu, ayo muliakan ibu-ibu, jaga aurat ibu-ibu, tutup dengan rapat. Ya, silakan renungkan An-Nur itu ya ayat 31 dan 32, renungi itu ayat itu jamaah sekalian. Ini ayat buat kita laki-laki dan perempuan, bagaimana hubungan kasih di antara ini. Kalau enggak merubah niat kita. Sebagaimana hadis ini, Muhajir Umukais dia hijrahnya karena begitu cinta Pak, cocok dengan tunangannya sampai dia hijrah begitu. Ujian kita. Nah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, waktu berjalan Pak ya, berjalan. Jenengan sekarang sudah berada di bulan Muharram, ini bulan pertama. Kita tidak tahu ke depannya ini bagaimana kondisi kita ke depannya ini. Kata Nabi, inna min ayyamikum ayyamus sabar. Nanti di hari-hari kamu, di hari-harimu itu setelah meninggal dunia, tapi kau akan menghadapi hari-hari dituntut ekstra kesabaran. Ekstra kesabaran. Dahsyat Pak ujiannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wala ya'ti zaman ala ummati illa walladhi ba'dahu asyaddu min. Karena masalahnya tidak akan datang satu masa kepada umatku kecuali masa-masa berikutnya ini semakin dahsyat permasalahan yang akan kita hadapi. Jadi ke depan ini Pak, Ibu, bukan semakin ringan masalah kita, semakin dahsyat Pak ujiannya menimpa pada kita. Ayyamus sabar. Itu banyak macam-macam Pak. Sampai disebut oleh para ulama ada 10 ayat, tapi saya akan bahas di sini Pak. Ujian kefakiran yang banyak di PHK, ujian kekayaan yang melampaui batas, ya, ujian macam-macam, ujian wanita yang baik, mempertontonkan auratnya bagi kita Pak. Ujian ketulusan, keikhlasan kita, ujian ulama yang kemudian membingungkan kita semua Pak, kayak selebritis pada saat ini. Bingung kita Pak, dan di antara mereka kadang-kadang untuk haram yang sedang Pak dipublish seperti itu. Macam-macam. Sampai nanti terakhir Pak, alhamdulillah, mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Umat sudah tidak suka lagi dengan Al-Quran, tidak hobi dengan baca Quran. Ya. Bahkan dengan suara adzan Pak, ini seakan-akan menyesatkan dirinya. Evaluasi Bapak Ibu ya, jadi kalau adzan dengan bisa lewat begitu saja Pak, ini sudah membuat ujian bagi kita Pak. Kalau sampean menikmati suara adzan dari kalimat pertama Allah Akbar sampai la ilaha illallah, nikmati, kemudian sampean bersalawat pada Rasul dengan doa wasilahnya,
Itu jelas Pak, sampai berada pada hidayah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Beda sampai ketika salat menikmati suara adzan dan ketika salat tidak menikmati suara adzan. Ini ujian Pak, ujian bagi kita semuanya masalah. Sampai kata Nabi, al-mutamassikina fiha, orang yang berpegang teguh dengan sunnah, kata Nabi, itu ka'ajri khamsina minkum, pahalanya Pak sama dengan pahala 50 sahabat di antara kalian. Masya Allah. Sahabat Pak begitu cemburunya Pak. Berfihim ya Rasulullah, fiikum kata Nabi, di antara kamu. Jadi insya Allah Pak, ini ujian kesabaran bagi kita. Ini ke depan ujiannya dahsyat, tapi kalau sampai bisa bertahan di atas sunnah Nabi, nata hati kita ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita Allah dalam hidup ini dan mengikuti syariat Rasulullah, itu pahalanya sama dengan 50 sahabat di zaman Nabi. Bayangkan. Sampai sahabat cemburu. Bal fihim la bal fikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Monggo Bapak, kebiasaan dan kami sudah punya modal, makanya Pak Ramadan diletakkan bulan 9. Momentum haji itu untuk mendapat tilas di keluarga ideal di bulan terakhirnya Pak, masuk Muharram sekarang. Ini sudah punya modal kita ya. Lanjut terus Pak, kebiasaan kita sampean puasa sunnahnya ya, salat malamnya, senang ke masjidnya, baca Qur'annya, doa-doa terbaik, dan lanjutkan terus Pak. Dan ada kehati-hatian dalam hidup ini. Saya tidak akan mencari rezeki kecuali rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Minta ketulusan, minta keikhlasan kepada Allah. Mudah-mudahan hidup saya ke depan semua apa yang saya perbuat ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kita berdoa mudah-mudahan 1446 Hijriah ini, hari-hari kita adalah hari-hari yang dimana Allah membuka peluang amal soleh selebar-lebarnya bagi kita semua. Allah menutup rapat-rapat pintu maksiat. Segala hal yang sudah kita lakukan di tahun-tahun yang lalu diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata juga Pak, Allah menakdirkan kita meninggal pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, mudah-mudahan semua kita yang ada di sini dan seluruh kaum muslimin Allah karuniai takdir husnul khatimah insyaallah. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma hafidhna bil Qur'an, Allahumma hdina bil Qur'an, Allahumma saddidna bil Qur'an, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salahas sa'ati wal barakata fil awqat. Allahumma inna nas'aluka salahas sa'ati wal barakata fil awqat. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma aghithna ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati wa dhurriyyatina jami'an. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata wal istiqamata fil amri wal 'azimata 'ala ar-rusydi wa nas'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatik wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma ya qadiyal hajat iqdi hajatina jami'an. Allahumma ya muyassir umur yassir umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.